waktu merenovasi ada sedikit kekhawatiran, bukan konflik, ada sedikit kekhawatiran dari tokoh agama setempat ya. Karena waktu memugar itu dikhawatirkan ada penyebaran Hindu lagi. Ada ditemukan justru yang paling fenomenalnya itu arca siwa. Dan ternyata arca siwa ini dipercaya oleh ya para ahli dan juga mereka merupakan salah satu arca siwa tertua di Nusantara. Berarti kan ada sesuatu nih di tengah-tengah pulau teh aya naon, kebetulan ada arca siwa. Kebetulan juga adalah kumpulan makam-makam di sana. Ini semua serba kebetulan. Tetapi buat saya mah bukan kebetulan. Ini sudah diperhitungkan oleh para leluhur bagaimana ajaran-ajaran itu dititipkan di situ sementara, bahasa kasarnya mah, sampai suatu saat akan keluar lagi nih. Ini juga batu asli. Ini juga batu asli. Itu juga batu asli. Nah, jadi ini kan satu rangkaian, walaupun sebetulnya ini kalau disusun tanpa ada batu pengganti ini dia nggak akan bisa. Namun karena ada pedoman ini dan itu, nah jadi ini bisa dipakai untuk pedoman dalam penyusunan untuk rekonstruksi ulangnya. Ini di bagian ambang pintu ini mulai dari hiasan di pipi tangga, ini merupakan batu-batu yang asli juga. Jawa Barat, tanah yang subur dikelilingi pegunungan vulkanik yang megah dan dikenal dengan kebudayaan Sunda yang kental. Dalam peta arkeologi Indonesia, tanah Pasundan bukanlah pusat peradaban candi-candi raksasa Hindu-Buddha seperti halnya Jawa Tengah atau Jawa Timur. Namun tersembunyi di tengah sebuah danau di Garut, terdapat sebuah anomali, sebuah struktur batu misterius yang menentang logika sejarah regional. Ini adalah Candi Cangkuang. Candi Hindu pertama dan satu-satunya yang pernah ditemukan di Jawa Barat. Ditemukan kembali dalam bentuk puing-puing pada tahun 1966. Namun, apakah bangunan yang berdiri tegak saat ini benar-benar mencerminkan masa lalunya? Ataukah ini hanyalah sebuah tebakan modern atas teknologi arsitektur kuno yang telah hilang? Apa tujuan sebenarnya pembangunan candi ini di tengah danau? Mengapa desainnya memicu perdebatan sengit di kalangan arkeolog? Dan benarkah ada kekuatan kosmis yang sengaja dikunci di tempat ini ribuan tahun yang lalu? Narasumber dalam video bagian pertama ini adalah seorang resi Hindu, yaitu Ida Resi Natasiliwangi Manuaba. Candi Cangkuang itu bukan hanya untuk sembahyang, tetapi sebagai lambang di mana Sang Siwa, Sang Mahasiwa didirikan di sana untuk menutup satu kekuatan besar. Serta Anton Carlian, budayawan sekaligus penggiat sejarah dan budaya Sunda. Tapi kita berbicara Candi Cangkuang kan di masa abad sebagai salah satu candi Siwa. Dan ini kemungkinan peninggalan kerajaan Kendan. Narasumber selanjutnya adalah Bapak Nanang Saptono, seorang arkeolog dari BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ini kan satu rangkaian, walaupun sebetulnya ini kalau disusun tanpa ada batu pengganti ini dia nggak akan bisa. Namun karena ada pedoman ini dan itu, nah jadi ini bisa dipakai untuk pedoman dalam penyusunan untuk rekonstruksi ulangnya. Jadi soal riwayat penemuan Candi Cangkuang ini ya, ini memang sangat unik. Artinya begini, jadi pada waktu itu sebetulnya sudah ada lembaga-lembaga kedinasan pada masa Hindia Belanda seperti Oudheidskundigedienst atau Dinas Purbakala, itu kemudian menjelma menjadi pusat penelitian arkeologi nasional dan balar-balarnya, kemudian lembaga pembinaan peninggalan purbakala dengan balai-balai pelestarian cagar budayanya. Namun pada masa sekarang yang berada di bawah pusat penelitian arkeologi nasional itu sudah bergabung dengan BRIN. Nah, jadi pada waktu itu
lembaga Belanda itu tidak pernah sama sekali mencatat adanya tinggalan candi di Cangkuang. Begitu juga Batavia Genosat yang sekarang dikenal sebagai Museum Nasional itu juga tidak mencatat adanya penemuan adanya candi di Cangkuang ini. Baru pada sekitar 1893 Fordeman itu petugas dari Batavia Genosat itu baru mencatat adanya makam kuno dan arca yang dalam kondisi sudah rusak di Cangkuang. Nah, dari catatan yang sedikit itu, kemudian pada 1966-1967 Pak Uga Chandra Sasmita kemudian melakukan eksplorasi awal di Candi Cangkuang ini. Ternyata di sini selain arca itu juga ditemukan adanya batu-batu sebagai runtuhan dari Candi Cangkuang itu. Nah, dari situlah kemudian Pak Uga Chandra Sasmita yakin bahwa di lokasi ini pernah ada bangunan candi. Nah, dari kajian-kajian itu kemudian dilakukan pemugaran-pemugaran sehingga sampai sekarang kita bisa melihat bagaimana bentuk utuh Candi Cangkuang. Jadi bentuk utuh yang sekarang ada ini didasarkan rekonstruksi dari sisa-sisa batu yang ditemukan pada waktu itu. Di balik aura mistis dan energi kosmisnya, Candi Cangkuang menyimpan sebuah rahasia gelap di ranah akademik. Sebuah kontroversi yang mempertanyakan keaslian monumen ini. Fakta mengejutkan terungkap selama proses pemugaran pada tahun 1974 hingga 1976. Dari total keseluruhan struktur Candi Cangkuang yang Anda lihat hari ini, para ahli memperkirakan hanya sekitar 30 hingga 40% saja yang merupakan batu asli. Di mana batu asli merupakan batu-batu yang ditemukan di lokasi dan berhasil disusun kembali berdasarkan kecocokan bentuk. Jumlahnya memang hanya berkisar 30% hingga 40%. Sisanya, sekitar 60 hingga 70%, adalah batu baru yang dipahat sedemikian rupa agar menyerupai bentuk aslinya untuk menjaga struktur bangunan agar bisa berdiri tegak kembali. Dalam buku catatan kolonial Notulen van het Batavisch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen tahun 1893, ini adalah bukti tertulis paling awal mengenai situs Cangkuang. Ditulis oleh peneliti Belanda bernama Forderman. Disinilah pertama kali dicatat adanya penemuan fragmen arca siwa dan puing peninggalan Hindu di dekat makam Islam kuno di Leles, Garut. Profesor Dr. Ayat Rohaidi adalah seorang arkeolog, filolog, dan sejarawan Sunda yang sangat dihormati. Beliau adalah salah satu tokoh yang paling vokal mengkritik bentuk rekonstruksi Candi Cangkuang. Beliau menyoroti bahwa pemugaran tersebut minim landasan bukti bentuk aslinya. Karena minimnya batu asli yang ditemukan, sehingga bentuk atap yang menjulang ke atas dianggap sebagai asumsi yang dipaksakan, kemungkinan mendari langgam candi Jawa Tengah, dan berpotensi mengaburkan arsitektur asli peradaban masa lampau di tanah Pasundan. Sebagian besar atap dan tubuh candi direkonstruksi menggunakan campuran semen dan material modern. Beberapa sumber mengklaim bahwa pemugaran ini dipaksakan karena minimnya data dan hilangnya puluhan persen batu asli. Mengapa bentuk candi ini dipaksakan untuk terlihat seperti candi konvensional? Apakah bentuk asli Candi Cangkuang di masa lalu sebenarnya jauh berbeda? Karena kalau saya dengar dari masyarakat itu sendiri bahwa tidak ada bentuk candinya, sudah hancur gitu kan, sudah tidak ada, tidak sampai 1 meter, sudah berantakan. Bahkan batu-batunya juga sudah sangat sedikit, cuman ada di dalam relungnya itu ada patung itu saja. Dari penuturan masyarakat di sana, ya apakah ini candi Sunda atau tidak, tetapi ya dari beberapa informasi bahwa ini prototipnya adalah prototip candi yang ada di Jawa Tengah. Konon kabarnya juga ada yang menceritakan bahwa Besakih
dibangun oleh salah satu pandita yang berasal dari Kendan, yaitu Resi Makandria, ya tidak menutup kemungkinan hampir sama dengan candi-candi yang ada di Bali gitu. Prototipenya itu kalau Sunda itu. Jadi walaupun waktu pemugaran, jadi batuan asli yang ditemukan itu hanya sekitar 40% lah dari keseluruhannya itu. Namun dari 40% itu kita mempunyai bagian-bagian lengkap, mulai dari bagian atap candi, kemudian bagian tubuh candi, dan bagian kaki candi. Kita tuh mendapatkan semuanya. Jadi bagian atap misalnya kita mempunyai kemuncak-kemuncak, jadi batu asli dari kemuncak candi, kemudian hiasan-hiasan di puncak candi seperti antopek, yaitu bentuk segitiga, kemudian beberapa balok batu bagian tubuh candi, dan beberapa balok-balok batu bagian kaki candi. Semuanya itu lengkap, walaupun jumlahnya sedikit. Nah, jadi dari yang sedikit itu, kemudian bisa dilakukan suatu rekonstruksi bentuk utuh candinya. Sebetulnya ini akan sangat ideal kalau hanya dilakukan rekonstruksi di atas kertas. Ya, namun dari kelengkapan itu tadi, bentuk yang seperti sekarang ini sudah merupakan satu bentuk yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke, jadi sebagai contoh batu-batu candi yang asli ini misalnya, ini masuk bagian badan ya. Nah, ini merupakan batu asli. Kemudian di bagian dinding, nah ini juga batu asli. Ini juga batu asli. Itu juga batu asli. Nah, jadi ini kan satu rangkaian. Walaupun sebetulnya ini kalau disusun tanpa ada batu pengganti ini nggak akan bisa. Namun karena ada pedoman ini dan itu, nah jadi ini bisa dipakai untuk pedoman dalam penyusunan untuk rekonstruksi ulangnya. Ini di bagian ambang pintu ini mulai dari hiasan di pipi tangga, ini merupakan batu-batu yang asli juga, terus sampai ke atas. Nah, tapi kalau seandainya ini hanya direkonstruksi ini saja, ya ini tidak akan mendapatkan satu bentuk lengkap. Nah, makanya terus kemudian ada beberapa perlakuan seperti misalnya ada ya penguatan seperti ini. Ini dulu yang aslinya sedikit ini, kemudian ada penguatan sehingga secara keseluruhan ini bisa berdiri secara konstruktif. Ini juga batu bagian kaki yang asli. Ini akan berbeda dengan batu penggantinya ini. Jadi di sini kelihatan sekali bahwa di sini ada beberapa bintik-bintik hitam, sementara kalau yang ini tidak. Jadi jenis batuannya berbeda. Ini mana batu yang asli dan mana batu pengganti. Nah, ini contoh bagian kaki yang asli. Ini. Jadi ini akan berbeda sekali dengan batu penggantinya ini. Nah, ini walaupun hanya sedikit, tapi itu bisa sebagai untuk pedoman pembuatan untuk merekonstruksi secara keseluruhan. Itu. Kalau yang bagian atap, nah di situ kelihatan ada beberapa batu yang warnanya agak berbeda. Nah, ini bagian tubuhnya, bagian badannya juga batu-batu aslinya. Nah, kalau yang bagian puncak itu ada beberapa yang berbentuk segitiga, itu merupakan batu-batu yang asli. Ini batu-batu lama, ini batu lama. Jadi sebenarnya ini bisa menopang ini dan ini ditopang ini dan seterusnya. Tapi kalau ini hanya yang asli ini disusun, ya nggak akan bisa. Jadi harus ada penopang batu-batu pengganti ini. Nah, ini juga batu-batu asli. Memang ya, kalau kita melihat pada waktu itu, jadi batu asli kurang dari 40%. Dikatakan kontroversial, memang iya. Jadi dalam regulasi pemugaran itu ada ketentuan tertentu harus di atas sekian persen gitu. Nah, namun pada waktu itu karena di Jawa Barat ini boleh dikatakan belum pernah ditemukan suatu bangunan candi. Nah, sementara
secara teoritis pemugaran Candi Cangkuang ini bisa dilakukan karena unsur-unsur baik dari bagian puncak sampai bagian kaki itu ditemukan semua. Nah, jadi alasan itulah yang dipakai untuk tetap dilakukan pemugaran terhadap runtuhan Candi Cangkuang. Nah, kalau dikatakan bahwa bentuk ini imajinatif, nah itu enggak juga. Jadi dalam merekonstruksi Candi Cangkuang ini berdasarkan tinggalan-tinggalan yang ada yang sebetulnya secara bagian-bagian itu lengkap, cuma jumlahnya aja yang minim. Nah, jadi begitu. Kalau dikatakan imajinatif ya enggak juga. Jadi rekonstruksi ini ada dasarnya juga yang bisa dipertanggungjawabkan. Masyarakat lokal khususnya di Kampung Pulo umumnya tidak mengidentifikasi sebaran batu sebagai sisa bangunan candi karena keterbatasan perspektif arkeologis. Namun dalam kajian arkeologi, identifikasi reruntuhan dilakukan melalui analisis morfologi, teknik pengerjaan, dan pola sebaran material. Pada situs Candi Cangkuang, batu-batu yang tersebar di sekitar area candi menunjukkan ciri sebagai material konstruksi. Mungkin kalau awam itu tidak mengenali bahwa runtuhan atau serakan batu-batu, balok-balok batu yang berada di Kampung Pulo ini merupakan runtuhan suatu bangunan candi. Namun bagi arkeolog, dalam hal ini adalah Bapak Uga Chandra Tasmita, itu mengenali dengan sangat yakin bahwa balok-balok batu itu merupakan runtuhan dari bangunan candi. Jadi pada balok-balok batu itu terdapat jejak-jejak seperti takikan-takikan, kuncian-kuncian dalam suatu struktur bangunan candi. Nah, pada waktu itu bangunan itu tidak dalam posisi yang sangat yang terstruktur, tapi ditemukan secara berserakan. Nah, pada tahap awal kemudian Bapak Uga melakukan ekskavasi percobaan. Nah, ternyata di bawah tanah hasil ekskavasi Pak Uga Chandra Tasmita ini menemukan struktur fondasi candi yang masih bisa direkonstruksi. Nah, jadi berbentuk persegi dengan ukuran sekitar 4 x 4 meter. Nah, dari situlah kemudian dilakukan rekonstruksi sehingga bangunan candi bisa didirikan secara utuh. Nah, ini contohnya ini. Jadi ini masih ada beberapa batu yang sekarang dipakai untuk penguat talut ini. Jadi ini batu ini ada takikan-takikan. Jadi fungsi takikan ini adalah ketika ini disusun menjadi suatu bangunan, ini akan mengunci sehingga bangunan dari candi itu tidak akan bergeser, akan kokoh. Tuh. Nah, ini yang menunjukkan bahwa ini merupakan sisa-sisa batu dari bangunan candi yang asli. Nah, di sini juga ada lagi. Nah, ini bahkan ada beberapa lubang-lubang ini. Mungkin ini dulunya juga bekas ada struktur lagi di atasnya. Kemudian ini juga ada lubang-lubang pengunci. Ini juga. Nah, ini juga ada takikan-takikan ini. Sebetulnya di tangga masuk itu kita juga bisa mendapatkan sisa-sisa batu asli yang dulu dipakai untuk mendirikan bangunan Candi Cangkuang itu. Penanggalan Candi Cangkuang dilakukan secara relatif melalui analisis arsitektur. Pendekatan ini merupakan metode umum dalam arkeologi ketika data absolut belum tersedia.
Nah, jadi untuk kasus Candi Cangkuang ini memang kita belum melakukan penentuan umur secara absolut melalui dating absolut ya. Nah, kita baru melakukan dating secara relatif. Artinya perkiraan tapi ya ada dasarnya lah. Nah, jadi kalau untuk kasus Candi Cangkuang ini, kenapa ini diperkirakan dari abad 8, ini ditandai dengan profil di percandian ini. Jadi kalau dari bawah ini namanya pelipit, kemudian ada sisi genta miring ini. Nah, kemudian di atasnya ini ada sisi persegi atau patra. Nah, ini nanti berulang lagi. Di sini ada sisi profil persegi, kemudian ada profil sisi genta lagi. Nah, ini yang memberikan menunjukkan gaya profil seperti ini dari abad ke-8. Nah, nanti pada abad yang lebih muda lagi, ini yang persegi ini bentuknya akan setengah lingkaran atau disebutnya itu half round. Itu. Nah, terus nanti jadi untuk apa ya? Untuk bentuk profilnya itu ini yang dijadikan pedoman atau pedoman untuk menduga bahwa ini adalah dari abad ke-8 itu. Sebetulnya kalau dari arca bisa juga, namun yang paling kuat dan paling lazim kita pakai itu dari bentuk profil apa ya. Jadi baik di kaki maupun nanti di bagian atap itu juga. Jadi profil seperti ini akan berulang di bagian kaki seperti ini. Nah, nanti di bagian tubuh juga ada profil seperti itu. Jadi ada bentuk-bentuk ini pelipit, kemudian bentuk sisi genta, kemudian nanti ada profil persegi itu. Terus nanti di atas juga gitu, ada kebalikannya gitu. Nah, ini yang paling kuat untuk menduga bahwa ini gaya candi abad ke-8. Berdasarkan catatan arkeologi resmi, saat tim peneliti yang dipimpin oleh U.K. Chandra Sasmita menggali situs ini pada tahun 1966, mereka hanya menemukan satu buah arca. Arca Siwa, sang dewa pelebur dalam panteon Hindu. Namun bagi para praktisi spiritual dan penjaga kebijaksanaan kuno, temuan ini menyisakan sebuah lubang besar dalam pemahaman kosmis. Sistem tatanan kosmis Hindu tidak pernah membiarkan Siwa berdiri sendiri dalam sebuah pusaran energi sebesar ini. Menurut literatur suci dan penerawangan, formasi asli Candi Cangkuang seharusnya memiliki 3 entitas. Tidak hanya Siwa, seharusnya ada Dewi Durga, Sakti atau istri dari Siwa, dan Ganesha, putra mereka yang merupakan pemecah rintangan. Namun kemana perginya 2 arca lainnya? Apakah lenyap? Saya memahami arca Siwa itu pasti ada Parwati, pasti ada Ganesha di sana. Karena yang di sana ada arca Siwa. Di saat Siwa ada, pasti ada Ganesha, ada Parwati atau Durga di sana. Tidak pernah berdiri sendiri. Seperti halnya Durga, beliau tidak pernah berdiri sendiri. Pasti ada arca Siwanya gitu. Nah, itu saya bisa berpikir itu seperti komplek nantinya. Kompleknya tidak seperti itu. Ada komplek candi-candi di sana. Gitu. Nah, itu kan harus rekonstruksi kembali. Gitu. Apa ada pulau yang lain di sana? Apa bagaimana? Nah, untuk rekonstruksi harus mundur lagi ke belakang. Lihat plot Candi Cangkuang dulunya seperti apa, keadaan utuhnya seperti apa. Apa ada dataran-dataran lain, candi-candi lain seputaran candi itu, seputaran pulau itu. Arca Siwa yang pertama kali menjadi kayak katakan pemicu penemuannya Candi Cangkuang ini ya. Memang kita belum tahu pasti kira-kira dia itu ditempatkannya di mana. Namun dalam sistem religi Hindu, terutama Hindu yang beraliran Siwais, jadi arca Siwa itu merupakan arca utama. Jadi mungkin ini memang dulunya ditempatkannya di bagian inti dari bangunan candi ini. Nah, kadang-kadang pada beberapa candi arca Siwa ini digantikan oleh lingga dan yoni.
Nah, ini selalu posisinya di bagian pusat ini. Nah, terus dalam satu sistem panteon Hindu, itu di samping arca Siwa, itu juga akan ditemukan arca Ganesha, itu biasanya di belakang, tempatnya itu di belakang. Jadi kalau tadi itu menghadap ke timur seperti Candi Cangkuang ini, maka Ganesha akan ditempatkan di relung bagian belakang atau bagian barat. Nah, kemudian di utara itu ada arca Durga. Nah, terus di bagian selatan itu ada arca Agastya. Jadi itu satu sistem panteon dalam religi Hindu di Indonesia, terutama yang beraliran Hindu Siwaistis. Nah, jadi tidak hanya 3, kalau secara total ada 4 arca utamanya. Walaupun kadang-kadang di depan itu masih ada lagi beberapa arca-arca pendamping seperti arca-arca Mahakala, Nadiswara, kemudian kadang-kadang kita juga mendapatkan arca Dwarapala sebagai penjaga pintu, tapi itu merupakan suatu kelengkapan aja, biasanya hanya 4 arca itu. Jadi penempatan itu kalau untuk candi-candi yang besar seperti Candi Prambanan itu berada dalam ruangan. Nah, tapi kalau untuk candi-candi kecil itu biasanya pada dinding-dinding. Jadi kalau di dinding barat nanti ada relung kecil gitu, ada semacam ceruk kecil gitu di bagian barat, atau belakang itu tempatnya menempatkan arca Ganesha. Kemudian kalau yang di utara itu arca Durga, kemudian yang di selatan itu arca Agastya. Dalam tradisi Hindu, keberadaan Siwa, Durga, dan Ganesha membentuk sebuah mandala perlindungan yang mutlak. Kehilangan 2 arca lainnya berarti kehilangnya keseimbangan. Pertanyaannya adalah, energi apa yang sedang dikunci? Apakah para pembangun kuno ini memiliki pemahaman mendalam tentang ley lines atau garis energi bumi? Sebuah konsep yang sering dikaitkan dengan pembangunan monumen megalitik di seluruh dunia, dari Stonehenge hingga piramida Giza. Untuk memahami fungsi sebenarnya dari Candi Cangkuang, kita tidak bisa hanya melihat pada struktur batunya. Kita juga harus melihat pada sistem di mana ia dibangun. Candi ini berdiri di sebuah pulau kecil di tengah situ Cangkuang. Beberapa orang meyakini ini murni karena alasan estetika atau kebetulan geografis. Tapi benarkah demikian? Danau di sekitar Candi Cangkuang bukanlah sekedar hiasan alam. Itu adalah benteng. Danau ini berfungsi sebagai pelindung kekuatan suci. Air tersebut menetralisir niat buruk dan menyaring vibrasi negatif sebelum bisa menyentuh pusat energi tempat arca Siwa bersemayam. Gagasan bahwa air digunakan sebagai pelindung energi suci bukanlah hal baru. Konsep tirta atau air suci adalah fondasi agama Hindu. Di Angkor Wat, Kamboja, kompleks candi raksasa dikelilingi oleh parit air buatan yang masif, yang diyakini mempresentasikan lautan kosmis pelindung Gunung Meru. Apakah arsitek Candi Cangkuang menggunakan cetak biru universal yang sama? Mungkinkah lokasi pembangunan candi ini ditentukan melalui perhitungan geomansi tingkat tinggi? Memanfaatkan air sebagai perisai elektromagnetik alami untuk menjaga kunci energi arca Siwa agar tetap stabil. Punten, menurut ide pribadi, Candi Cangkuang itu kenapa simpel gitu? Karena yang saya menurut ide ya, ini namanya kenapa simple? Karena zaman dulu dalam pemujaannya tidak terlalu ribet. Lalu Candi Cangkuang itu bukan hanya untuk sembahyang, tetapi sebagai lambang di mana Sang Siwa, Sang Mahasiwa didirikan di sana untuk menutup satu kekuatan besar. Itu menurut ide pribadi, punten ya mah. Nah, kekuatan yang apa nih? Kemarin kita ke sana, ada makam-makam yang berserakan semua di sekitar candi, di mana batunya lebih umuran lah dengan apa yang ada dalam candi itu. Artinya pemakaman yang di sana ada kekuatan besar yang tidak boleh keluar. Kita bicara jangan Candi Cangkuang zaman sekarang, kita mundur aja 500 tahun ke belakang aja.
itu kan danaunya masih utuh sekali luasnya dan belum ada apa-apa, dan tidak ada jalan yang seperti sekarang menghubungi dari kota ke candinya gitu. Nah, hal-hal itu rekonstruksinya bagaimana para leluhur atau para penemu tempat itu menemukan tempat yang sangat spesifik di mana ada dataran di tengah-tengah danau, diapit oleh 4 gunung. Itu kan feng shui-nya besar sekali. Nah, itulah makanya kenapa ada arca Siwa di sana. Kenapa makam-makam ada di sana. Ada kekuatan besar yang tidak bisa mentas seorang Sunda mah, teu meunang mentas di danau eta gitu. Bahasa nama kekuatan itu kan kalau melintas air hilang kekuatannya. Selalu daerah itu dibatasi oleh sungai-sungai besar. Yang dipercaya kalau sungai itu jadi kekuatan dari sini tidak bisa nyebrang ke sana kalau ada air. Nah, sekarang feng shui yang ada di Candi Cangkuang, ada pulau di tengah-tengah danau situ. Berarti kan ada sesuatu nih di tengah-tengah pulau teh aya naon? Kebetulan ada arca Siwa. Kebetulan juga adalah kumpulan makam-makam di sana. Ini semua serba kebetulan. Tetapi buat saya mah bukan kebetulan. Ini sudah diperhitungkan oleh para leluhur bagaimana ajaran-ajaran itu dititipkan di situ sementara, bahasa kasarnya mah. Sampai suatu saat akan keluar lagi nih 4 gunung ngapit. Bayangkan kan sedulur papat tuh 5 pancer, 4 gunung berarti sedulurnya gitu. Pancernya di tengah Siwa. Coba apa nggak keren tuh kearifan lokal? Itu teh orang Sunda banget, orang Indonesia banget tuh. Sedulur papat 5 pancer teh gitu. Itu setiap kali ada pemujaan sembahyang di sana, itu terjadi reaksi dan aksi gitu, reaksi interaksi dari alam dan kepada kita. Itu bisa ditanyakan kepada teman-teman yang bersembahyang di sana. Ada kadang-kadang, maaf ini, dari semua suara hewan muncul seketika gitu. Padahal tidak ada tadinya suara ramai sekali, setelah itu berhenti. Atau waktu pas kita pujaan ada angin besar gitu, lalu tiba-tiba berhenti. Tadinya hujan, di saat kita mulai sembahyang hujannya juga berhenti. Selesai sembahyang hujan lagi. Nah, itu banyak hal. Jadi di sana interaksi dan aksi kepada alam itu luar biasa. Kalau kita katakan bahwa alam berbicara atas doa yang kita lakukan, dan itu terjawab di sana. Karena saya melihat gini, ini bukan cocokologi. Arca Siwa itu selalu rambutnya diikat, tidak pernah diurai. Tetapi arca Siwa dalam Candi Cangkuang itu diurai. Nah, itu menandakan ada aliran Bhairawa di sana. Nah, aliran Bhairawa itu, maka sekali lagi, kenapa dia mengatakan itu makam-makam setre kalau di Bali mah orang, jadi pemakaman itu komplek pemakaman arca Siwa di sana. Itu ajaran Bhairawa. Nah, aliran Bhairawa itu ajarannya apa? Tadi kita bicara bagaimana penyempurnaan antara alam kematian dengan alam kehidupan. Jadi di sana bukan hanya pemujaan untuk orang hidup, tapi pemujaan kepada yang sudah nggak ada. Ada Bhairawa Tantra, ada Tantrik Bhairawa, ada banyak sekali ajaran Bhairawa. Tetapi ajaran Bhairawa itu adalah ajaran yang sudah sangat tua di tatar bumi Sunda. Itu bagaimana dia menggabungkan antara alam kematian dengan alam yang hidup. Ya, karena kan butuh powerful. Raja-raja zaman dulu tehnya yang dibilang sakti mandraguna itu butuh kekuatan gitu. Untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang raja. Nah, kekuatan itu tidak mungkin berdiri sendiri gitu. Tidak mungkin dari bahasa kasarnya dengan kedikjayaan latihan bela diri, bukan itu. Ada sesuatu, the powerful man itu adalah di saat dia bisa menggabungkan antara kanan dan kiri gitu. Kekuatan kanan dan kekuatan kiri itu harus digabungkan. Menurut para arkeolog, jika sebuah arca diangkat, terdapat sumur yang bukan berisi air. Sumuran ini merupakan salah satu elemen arsitektur dan spiritual yang paling esensial dalam merancang bangun Candi Hindu di Nusantara. Fungsinya secara filosofis adalah sebagai jangkar atau saluran energi yang menghubungkan entitas dewa di ruang bilik dengan bumi tempat manusia berpijak. Oleh karena itu, kedalaman sumuran lebih mengikuti ketebalan atau tinggi dari struktur kaki atau batur candi.
Benda spiritual yang dimasukkan ke dalam sumuran ini dinamakan peripih atau pripih. Peripih berfungsi sebagai roh atau sumber prana yang secara magis menghidupkan bangunan candi tersebut agar layak ditempati oleh dewa. Jadi di ruang utama candi ini, di bawah arca Siwa atau penggantinya yang tadi saya katakan bahwa kadang-kadang arca Siwa digantikan oleh Lingga dan Yoni, itu di bawahnya itu ada sumuran. Kadang-kadang dalam sumuran itu berbanding lurus dengan panjang puncak candi, panjang bagian tubuh candinya ini. Jadi misalnya tubuh candinya itu setinggi 4 meter, kedalaman sumuran juga 4 meter. Nah, nanti di bagian dasar sumuran kita biasanya akan menemukan kotak tempat pripih. Pripih itu semacam benda-benda atau relik yang dianggap suci dari beberapa benda yang berkaitan dengan dengan dewa yang dipersemayamkan di bangunan candi ini. Itu kadang-kadang bisa berupa prasasti pendek dalam lembaran-lembaran emas. Di situ kemudian nanti ada mantra-mantra, kemudian ada benda-benda lain yang ditempatkan dalam satu peripeh atau semacam batu berbentuk kotak, nanti terdiri ada yang 9 lubang, kadang-kadang cuma ada juga terbuat dari gerabah yang 1 lubang gitu. Jadi itu akan berbeda-beda dalam beberapa candi. Nah, itu menunjukkan itu adalah inti dari bangunan candi ini. Nah, nanti dalam satu upacara itu nanti dari bawah itu kekuatannya itu akan ditarik, kemudian dari atas turun, nanti akan bersatu dalam arca yang ada di sini. Jadi arca ini nanti akan mempunyai suatu kekuatan sehingga bisa ada semacam interaksi antara dewa dengan umat yang sedang melakukan ritual dalam satu bangunan candi. Jadi di sumuran itu tidak ada air, kering ya, tapi itu untuk menyimpan itu tadi. Memang dalam beberapa teori itu untuk menyimpan abu jenazah. Tapi sampai sekarang kita belum menemukan suatu bukti bahwa di dalam satu peripeh itu ditemukan abu jenazah. Yang kita temukan kadang-kadang itu tadi benda-benda yang mungkin ada kaitannya dengan ritual Hindu. Kadang-kadang ada mantra-mantra Hindu yang dituliskan dalam lempengan emas yang tipis, kemudian disimpannya di situ. Ini di sini jadi ada balok batu. Ini di bawahnya ini adalah sumuran. Jadi ini kalau kita buka, kita angkat, arcanya ini kita angkat, nanti akan ada lubang berbentuk segi 4 ini, dalamnya sekitar 4 meter. Nah, nanti di bagian dasar itulah akan kita temukan kotak yang tempat untuk menyimpan peripeh atau benda-benda yang dianggap punya suatu kekuatan magis dalam sistem religi Hindu. Tentang Candi Cangkuang, saya tahun 2008-2009 pernah ke sana dan bertanya kepada masyarakat sekitar, yaitu para penduduk asli di Kampung Pulo. Pak, bagaimana ini dibangun? Ini dulu yang ditemukan itu hanya reruntuhan, ya tidak sampai paling berapa senti lah, tidak sampai 1 meter. Dan di sana itu ada ditemukan justru yang paling fenomenalnya itu arca Siwa. Dan ternyata arca Siwa ini dipercaya oleh ya para ahli dan juga mereka merupakan salah satu arca Siwa tertua di Nusantara.
gitu. Nah itu makanya ya istilahnya bagaimana caranya agar Candi Cangkuang ini bisa dibangun, walaupun setelahnya kan di sana itu ada salah seorang Syekh Muhammad gitu kan di era Islamnya. Tapi kita berbicara Candi Cangkuang kan di masa abad sebagai salah satu candi Siwa, dan ini kemungkinan peninggalan kerajaan Kendan. Dan di kerajaan Kendan pun juga kan bukan hanya satu ya istilahnya arca yang ditemukan itu, pernah juga ditemukan arca Durga juga kan selain arca Siwa, dan itu pun juga dianggap arca perungu, malah itu di Kendan ini dianggap sebagai arca yang tua juga. Jadi tidak menutup kemungkinan ini adalah peninggalan kerajaan Kendan begitu. Jadi ini menunjukkan bahwa perjalanan kerajaan Sunda ini sangat kompleks, karena ketika kita lihat di Batu Jaya itu kan ornamen Buddhis, tapi di sini ada ornamen Hindu. Artinya toleransi beragama itu sudah tidak jadi masalah di Tatar Sunda itu. Datang Islam juga ya welcome. Bahkan si Baduga Maharaja memberikan Kandagalante satu wilayah kepada putranya yang beragama Muslim, yaitu Pangeran Walangsungsang. Nah ini menunjukkan bahwa ya masalah kepercayaan, masalah agama itu tidak menjadi sesuatu yang harus dipertentangkan, apalagi sampai terjadi sesuatu yang menimbulkan perpecahan. Ini terbukti dari ya Candi Cangkuang yang ada di Garut, dan Garut kemungkinan itu kalau dilihat dari ya karakteristiknya kan sangat dekat sekali dengan Kendan. Kendan itu kan ada di Nagreg. Nagreg dengan Garut itu paling 10 kilo, 15 kilo lah gitu kan. Dan di sana pun juga ditemukan kan arca-arca yang bernuansa Hindu. Oke, jadi untuk memahami itu mungkin kita perlu dulu bagaimana melihat sejarah peradaban di Tatar Sunda ini. Jadi itu kalau kita runut jauh ke belakang, kita itu dulu ada masyarakat yang dinamakan masyarakat Buni, itu sudah berperadaban tinggi. Dia berada di sepanjang pantai utara Jawa Barat, mulai dari Bekasi sampai ke sekitar Cilamaya di Karawang. Nah, pada waktu itu kemudian muncul kerajaan Tarumanegara. Sebelum Tarumanegara itu berdasarkan berita-berita Cina itu sebetulnya sudah ada beberapa kerajaan-kerajaan kecil yang pernah melakukan hubungan dengan Cina. Di antaranya adalah Holotan. Nah, ketika Tarumanegara berdiri, kemudian kita tidak tahu kira-kira kerajaan-kerajaan itu, kerajaan-kerajaan kecil itu perkembangannya bagaimana. Nah, kemudian secara ini perkembangannya pada sekitar abad ke-10 berdasarkan prasasti Rakyat Juru Pangambat, di situ disebutkan bahwa memulihkan kembali kedaulatan raja di Sunda. Nah, dari situ sebenarnya kita bisa membuat satu simpulan bahwa selain Taruma itu di Jawa Barat itu sudah ada kekuatan politik yang berada di Sunda. Waktu itu disebutnya gitu, apakah nama kerajaannya Sunda atau bukan, itu masih kita secara pasti kita belum bisa mendapatkan suatu simpulan yang runut. Nah, setelah dari abad ke-8 dan ke-9 itu
yang sejaman dengan kira-kira Candi Cangkuangan ini, sebetulnya kita mengalami masa yang gelap. Kita tidak tahu sebetulnya bagaimana kerajaan yang ada di Tatar Sunda ini. Karena kita sangat minim mempunyai bukti-bukti tertulis berupa prasasti. Kalau dalam masa Tarumanegara kita mempunyai beberapa prasasti, misalnya prasasti Syaruten, prasasti Tugu, kita ada. Jadi kita bisa mendapatkan satu gambaran pada waktu itu. Nah, sesudah itu kita tidak punya prasasti-prasasti yang bisa menerangkan pada masa itu. Baru pada abad 10 itu ada sedikit prasasti. Itu pun bukan ditulis oleh raja yang berkuasa pada waktu itu. Artinya Tarumanegara mengembalikan kedaulatan kepada penguasa yang berada di Sunda. Nah, setelah kemudian prasasti yang selanjutnya itu baru muncul pada sekitar abad ke-11, 12, 13, dan 14, dan seterusnya. Nah, namun masa-masa abad ke-9 itu terdapat naskah kuno yang menceritakan bagaimana kondisi pada waktu itu. Namun naskah itu ditulis bukan pada abad ke-8 dan 9 sekitar itu, namun ditulis pada abad-abad yang lebih muda lagi. Nah, dalam naskah itu diantaranya diceritakan adanya kerajaan Kendan. Secara culture area, jadi beberapa candi yang berada di wilayah Candi Cangkuang ini, jadi sebetulnya candi yang ada di sekitar sini tidak hanya hanya Candi Cangkuang. Misalnya di daerah Bandung itu kita punya data adanya Candi Bojong Menje, kemudian di Solokan Jeruk ada Candi Bojong Mas, kemudian di Majalaya itu ada Candi Tanggulun, kemudian di daerah Parakan Muncang sekarang agak ke timur di Cicalengka ke utara, di situ ada juga Candi Tenjolaya. Namun semua candi itu kondisinya dalam posisi yang sudah runtuh. Nah, jadi kalau menurut naskah kuno tersebut bahwa pada abad 9 ada kerajaan Kendan, nah mungkin kerajaan Kendan itulah yang membangun beberapa candi di Tatar Sunda bagian, ya boleh dikatakan di Hulu Citarum ini. Nah, namun seandainya kita mendapatkan suatu prasasti yang ditulis sejaman dengan perkiraan berdirinya Candi Cangkuang ini akan lebih bisa menguatkan lagi. Nah, di sini kita bisa membuat satu simpulan bahwa Candi Cangkuang ini dan beberapa candi-candi lainnya di Hulu Citarum ini dibuat pada masa kerajaan Kendan. Ini adalah berdasarkan simpulan yang kita kaitkan dengan keterangan yang ada dalam naskah kuno tersebut. Keberadaan makam Arif Muhammad yang berlokasi berdampingan dengan Candi Cangkuang mempresentasikan fenomena penting dalam kajian arkeologi dan sejarah budaya, khususnya terkait koeksistensi lintas tradisi keagamaan dalam satu ruang sakral. Secara konseptual, situs ini mencerminkan bentuk shared sacred space, di mana dua sistem kepercayaan Hindu dan Islam tidak hanya hadir secara spesial, tetapi juga berfungsi secara paralel, tanpa menunjukkan adanya konflik atau dominasi simbolik. Dalam perspektif historis, hal ini dapat dipahami sebagai hasil proses panjang akulturasi budaya di Tatar Sunda, di mana transformasi keagamaan tidak selalu diiringi dengan penghapusan jejak kepercayaan sebelumnya. Sebaliknya, terjadi integrasi yang bersifat adaptif, memungkinkan keberlanjutan praktik spiritual dan kedua tradisi dalam konteks sosial yang harmonis. Umat Hindu tetap menjalankan aktivitas ritual di candi sebagai representasi warisan klasik, sementara umat Islam melakukan ziarah ke makam tokoh lokal yang memiliki nilai historis dan spiritual bagi komunitas tempat. Fenomena ini menunjukkan bahwa ruang sakral di Nusantara tidak selalu bersifat eksklusif, melainkan dapat bersifat inklusif dan dialogis. Tidak adanya klaim dominasi atas ruang tersebut menegaskan bahwa masyarakat setempat memiliki mekanisme kultural dalam menjaga keseimbangan sosial dan religius. Dengan demikian,
Keberadaan dua entitas religius dalam satu kawasan ini bukan sekedar kebetulan geografis, melainkan refleksi dan nilai toleransi, harmoni dan keberlanjutan tradisi yang terinternalisasi dalam struktur budaya lokal. Nah, jadi antara kita harus memahami dulu bagaimana antara Candi Cangkuang dengan makam Dalem Arif Muhammad. Jadi Candi Cangkuang itu berasal dari abad ke-8. Sementara Dalem Arif Muhammad itu dari abad ke-16-17. Nah, jadi di sini terjadi perbedaan rentang waktu yang sangat panjang. Nah, dalam arkeologi itu ada istilah tafonomi. Jadi semua benda atau objek arkeologi itu akan mengalami proses buat, pakai, kemudian buang. Nah, kalau kita bicara tentang Candi Cangkuang, jadi pada abad 8 itu kemungkinan besar sudah mengalami proses buat dan proses pakai. Nah, entah alasan bagaimana, kemudian Candi Cangkuang ini ditinggalkan oleh para pendukung budayanya. Kemudian pada abad ke-17, Dalem Arif Muhammad datang ke lokasi Candi Cangkuang ini karena alasan-alasan geografis yang menguntungkan. Dalem Arif Muhammad menggunakan kembali lokasi Candi Cangkuang. Pada waktu itu yang ada hanya serakan runtuhan batu-batu candi. Jadi pada waktu itu tidak diketahui bahwa di sini ada semacam bangunan candi. Karena ada posisi itu tadi, Dalem Arif Muhammad kemudian menggunakan kembali reuse terhadap lokasi dari Candi Cangkuang ini. Pada masa-masa yang selanjutnya, keturunan-keturunan Dalem Arif Muhammad itu baru mengetahui bahwa di sini juga pernah ada bangunan suci yang dipakai untuk aktivitas religi masyarakat Hindu. Nah, dari situ kemudian keturunan Dalem Arif Muhammad yang berlatarkan agama Islam tidak serta-merta menghilangkan unsur-unsur Hindu yang ada di lokasi ini. Nah, jadi keturunan Dalem Arif Muhammad ini memberikan suatu toleransi sehingga tinggalan-tinggalan Hindu yang ada di sini tetap dipertahankan. Nah, masalah pada masa-masa selanjutnya ada masyarakat Hindu yang kemudian memanfaatkan atau punya maksud-maksud tertentu, itu tetap dipersilahkan. Bahkan siapapun yang datang ke sini dipersilahkan, apakah itu yang dari unsur agama Islam, Hindu, atau kepercayaan manapun, termasuk Kristiani dan kepercayaan lainnya, itu diberikan suatu toleransi, dipersilahkan untuk melakukan aktivitas di lokasi ini selama tidak melakukan pertentangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Zaki Munawar. Kebetulan saya sebagai Ketua Komunitas Masyarakat Adat Kampung Pulo, dan di kawasan Cagar Budaya Candi Cangkuang saya sebagai polisi khusus cagar budaya dari kantor Balai Pelestarian Kebudayaan Jawa Barat. Untuk keberadaan Candi Cangkuang dengan makam Mbah Dalem Arif Muhammad bersebelahan, di sini barangkali kalau awal-awal sih waktu merenovasi ada sedikit kekhawatiran, bukan konflik, ada sedikit kekhawatiran dari tokoh agama setempat ya, karena waktu memugar itu dikhawatirkan ada penyebaran Hindu lagi, sehingga saat itu ada sarankan bagaimana pendapatnya tentang candi ini direnovasi kembali. Tapi setelah dijelaskan oleh tim pemugaran saat itu dan memahami tokoh agama setempat, sehingga membolehkan
untuk dipugar. Karena yang intinya bahwa pembangunan Candi Cangkuang ini direkonstruksi itu untuk menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, menunjukkan kebudayaan yang adiluhung, bahwa kita tidak akan lupakan dengan sejarah, tidak lupakan nenek moyang kita yang terdahulu. Dan ini akhir-akhirnya akan menunjukkan jati diri kita dan kedepannya untuk mensejahterakan rakyat setempat. Nah, sehingga dan alhamdulillah terbukti sekarang dengan setelah direnovasinya Candi Cangkuang dipugar utuh dengan bersebelah dengan Candi Cangkuang, itu bisa meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Contoh, untuk masyarakat Kampung Pulau bisa berdagang, ada juga kampung sebelahnya bisa mempunyai rakit, bisa juga berdagang, bikin hotel, restoran, tusuk pengayuh rakit. Di sini sekarang itu bisa menunjukkan kepada generasi yang sekarang ini, menunjukkan bahwa ruh Bhinneka Tunggal Ika dapat dirasakan di kawasan Cagar Budaya Candi Cangkuang tadi dengan bersebelahannya makam Mbah Dalem Arif Muhammad sebagai penyebar agama Islam dan di pinggirnya adalah Candi Cangkuang, dan ini bisa harmoni, bisa seiring sejalan dengan tidak mengganggu satu sama lain, bahkan saling mendukung dan saling mensupport keadaannya. Dan ini juga menjadi pusat riset bagi anak-anak kita ya, terutama anak sekolah, baik dari sekolah dasar sampai ke pasca sarjana, bisa melakukan edukasi di lokasi ini dengan berbagai disiplin ilmu. Nah, ini menunjukkan berkah untuk semuanya, seperti itu. Kebetulan untuk wisatawan yang beragama Hindu, di sini juga kami untuk yang skala keluarga kecil bisa langsung. Tetapi kalau untuk yang sifatnya besar, kami juga ada kekhawatiran yang lain gitu kan. Karena kenapa demikian? Karena candi ini kan bukan living monument, dead monument. Jadi saat ditemukannya itu udah tidak dipergunakan lagi, sehingga ini jadi dead monument. Sedangkan ada undang-undang mengatakan mengandung unsur fungsi sosial dan keagamaan. Nah, tentu ada klausul juga menyatakan bahwa boleh dipergunakan dengan seizin pemerintah atau pemerintah daerah. Jadi kalau yang besar-besar itu harus ada izin dari pemerintah supaya aman, nyaman. Kenapa? Karena ke kawasan Cagar Budaya Candi Cangkuang tidak hanya yang misalkan yang mau sembahyang saja, sedangkan banyak juga para wisatawan yang ingin mengetahui, ingin menikmati suasana di Cagar Budaya Candi Cangkuang ini. Untuk itu, kalau kita udah mendapatkan izin, kita akan bisa membagi-baginya. Misalkan para wisatawan ini pada saat berlangsungnya ritual sembahyang, oh ini yang boleh untuk berfoto, ini yang tidak. Jadi kami akan bagi zona-zona mana yang saat itu diperbolehkan untuk wisatawan umum, mana yang untuk yang melakukan ritual, baik ziarah ke makam Arif Muhammad maupun ke Candi Cangkuang, supaya itu biar semuanya aman, nyaman, dan semuanya merasa puas dan merasa dilayani di kawasan Cagar Budaya Candi Cangkuang ini. Karena tempatnya kecil masalahnya, tempatnya kecil seperti itu. Terus juga takut ada bentrok dengan wisatawan yang lain. Sama-sama ngotot, misalnya saya juga bayar jangan sama, berarti hak yang sama. Nah itu, jadi kalau kita udah tahu, oh ini bisa ada solusi yang terbaik, kemana nih harus dialokasikannya, bila mana ini terjadi berjubel seperti itu. Terutama sekarang kan yang namanya anak muda lah, identik dengan ingin menunjukkan eksistensi dia berada di mana. Misalkan mereka dengan kalau mau bawa pulpen atau spidol gitu ya, apa bawa pilok gitu misalnya. Kalau dulu tuh suka coret-coret itu vandalisme di pohon ataupun di candi coret-coret spidol. Itu kan itu hal yang tidak boleh. Itu melanggar undang-undang. Maka kami dihimbau, bahkan pernah juga ada kami dapat terus kayak kasih
peringatan bahwa hal itu hal perbuatan yang dilarang karena kan merusak cagar budaya itu sendiri. Tapi ada juga untuk maaf bagi siapa saja yang ingin mendokumentasikan cagar budaya itu harus izin dulu. Undang-undang tentang cagar budaya itu setiap orang dilarang mendokumentasikan cagar budaya baik seluruh maupun sebagian tanpa seizin dari penguasa atau yang menguasai atau pemerintah daerah, seperti itulah intinya seperti itu. Jadi kita itu harus ada kulunungunnya gitu ya. Kenapa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Maksud kita baik mempromosikan, ternyata di situ ada hal yang tidak sesuai sehingga terjadilah permasalahan di akhirnya. Memberikanlah edukasi yang baik dan benar dan meminta informasi kepada yang ahlinya. Kami yang tadinya tidak ada masalah, setelah tayangan video tersebut jadi ada masalah. Nah ini sering terjadi. Kami sering meluruskan. Makanya daripada terjadi berulang kali, makanya tadi lebih baik kami memberikan teguran atau memberikan saran kepada para insan yang mau membuat video-video atau vlog-vlog dan lain sebagainya, dan termasuk yang bikin makalah, risalah, tesis dan sebagainya di tempat tersebut itu. Terus juga tantangan yang berikutnya, karena ini menjadi wisatawan minat khusus gitu ya, kepada terutama yang umat muslim diharapkan untuk mendoakan beliau yang telah meninggal. Bukannya kita meminta kepada orang yang telah meninggal, justru kita harus mendoakan kepada beliau, seorang penyebar agama Islam. Semoga beliau istilahnya diterima iman Islamnya, dan mudah-mudahan kita dengan mendoakan beliau mendapatkan ganjaran seperti itu gitu. Jadi bukan ada meminta-minta kekayaan dan lain-lain sebagainya seperti itu. Harapan ke depan saya kalau untuk khususnya di Candi Cangkuangnya ya tadi, untuk lebih bisa konsen lagi ke depannya supaya bisa benar-benar cagar budaya ini terbagi dengan zonase ya. Karena ada zona inti, zona penyangga, zona pengembangan itu harus jelas, dan di sini biar tepat sasaran dan juga tidak merusak terhadap lingkungan, terutama pada saat pembangunan. Rata-rata kalau pembangunan itu ada tiba-tiba kita membangun, ternyata menurut Pemda misalkan membangun, ternyata menurut kajian itu ternyata jadi perusakan gitu. Nah itu ya, supaya setiap pembangunan itu harus melalui kajian. Revitalisasi itu harus berdasar kajian, tidak ujuk-ujuk ojo-ojo gitu, sehingga tidak akan terjadi permasalahan yang ke depannya. Kalau saya mah begini, tempat itu kan tempat suci, ya, tempat suci di mana kita bersembahyang, bertemu dengan leluhur, pada Tuhan Sang yang di sana berkumpulnya, di sana bersatunya dengan elit itu di sana. Kalau tempat suci, maka semua ide ingin mengajak teman-teman yang non beragamakan Hindu menjaga kesucian sama-sama. Jangan merusak tempat itu, menjaga kelestarian alamnya. Artinya jangan buang sampah sembarangan. Kalau di situ ditulis lepas sepatu, lepas sepatunya. Jadi jangan melanggar aturan yang ada di sana. Ide hanya mengajak itu. Lalu teman-teman mau percaya tidak percaya itu kan haknya masing-masing. Suka tidak suka tapi itu haknya masing-masing. Tetapi kita sebagai orang Indonesia, putra Sunda, Komo gitu, jangan merusak apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kepada kita. Kita nggak bakal bisa bikin yang kayak gitu. Kita tidak akan bisa merubah sejarah, tetapi menjalankan sejarah sebagaimana titipan leluhur kepada kita untuk anak cucu kita. Jadikanlah Cangkuang itu sebagai warisan untuk anak cucu kita, belajar mengenal sejarahnya, belajar mengenal bangsanya, belajar mengenal budayanya. Kalau kita hancurkan Cangkuang, orang Cangkuang mungkin tidak rugi cuma hilang candinya, tapi yang rugi kan orang Sundanya, kehilangan satu titik di mana ternyata peradaban dulu sudah demikian maju. Nah, kalau kita hapuskan sejarah itu juga akan menjadi bahaya untuk bangsa kita. Bangsa yang tidak mengenal jati dirinya lagi, bangsa yang tidak mengenal leluhurnya lagi, itu jadi bangsa yang gelap nantinya. Poeken cak orang Sunda gitu.
Jadi saya hanya menghimbau teman-teman di luar sana, ayo sama-sama menjaga, melestarikan warisan budaya leluhur. Kenapa ini diperkirakan dari abad 8? Ini ditandai dengan profil di percandian ini. Jadi kalau dari bawah, ini nih namanya pelipit, kemudian ada sisi genta miring ini. Nah, kemudian di atasnya ini ada sisi persegi atau patra. Nah, ini nanti berulang lagi. Di sini ada sisi profil